Lu lihat nggak kemarin 17 Agustus di Jawa Tengah? Ya, Ada lomba nangis khusus buat ibu-ibu. lah, Lu lihatnya di berita. enggak. Ibu-ibu Yang gue lihat lomba nangis di Cikampek. ada. Ada juga. Ini di Jawa Tengah, ibu-ibu semuanya dari gambar berita ibu-ibu ya, Baben semua nangis terus ketika diwawancara kenapa ikut lomba ini? Karena katanya untuk penyaluran emosi masalah hidup. Nangisnya kejer, Bo, kayak film India. Ya nggak sih? Artinya apa? Banyak banget orang capek di Indonesia. Bener nggak teman-teman? Coba nih, 2.900 orang, hampir 3.000. Jawab pertanyaan kita berdua. Setuju nggak kalau lo tuh adalah kumpulan orang capek? Bener nggak? Lo bayangin deh, Bo, apalagi orang di Jakarta ya. Kerja di Sudirman, di Tamrin, kayaknya gagah banget pada ya. Mas-mas, mbak-mbak SCBD itu kan kalau di TikTok kayaknya kastanya paling tinggi ya kalau karyawan ya, bener nggak? Bener nggak? Ya. Coba lo cek. Rumahnya di Tangsel, rumahnya di Bekasi Ujung. Masa iya nggak capek, Dave? Iya. Mau lo kata dia kerja sesuai passion kalau rumahnya sejauh itu, masa iya nggak capek, Dave? Iya. Lah, gue semalam aja di dalam mobil pulang dari ICE BSD ke tempat kediaman gue. Taruhlah Kalibata gitu ya. Gue gini, ini tuh jauh banget. Gue sama manajer gue gini, ini tuh berasa jauh banget loh, Mbak. Kata Mbak Wati, manajer gue gini, udahlah nggak usah berisik loh. Ini tuh malam, jalanan sepi, nggak pakai macet. Banyak orang-orang yang pagi-pagi mereka harus jalan dari BSD menuju Sudirman. Sore dia pulang lagi begini. Cabi, driver gue. Ya. Terakhir dia sampai gini, Mas beliin motor dong, Mas. Gue kata gini, kenapa lo? Gue bilang gitu, ya. Rumahnya dia tuh di Pamulang ya, Tangsel. Saben gue meeting ke Cisauk, daerah BSD Alam Sutra, dia ngasih tahu, ini nih Mas kereta aku. Aku kalau berangkat pakai kereta ini, berhenti di sini loh, gue tanya gitu kan, stasiun ini. Oh enggak, masih 2 stasiun lagi. Gue gini, anjing 2 stasiun lagi. Tapi kan gue sok tegas ya, kayak, oh gitu, hebat lo ya. Dalam hati terenyuh sebenarnya. Lo kebayang nggak, Bo? Tiap pagi, Bo, dia begitu. Terus gue kata gini, penuh nggak tuh keretanya kalau kayak gitu? Wah, kayak ikan sarden. Gue tuh udah pernah ada di situ. Ya kan? Dia bilang gini, bisa hands free, Mas. Iya, lu nggak usah pegangan, lu nyerah aja. Lu naik kereta di jam sibuk itu tuh, lu kayak ikut itu loh, Wet. Kayak ikut, apa tuh namanya? Outbound yang kalau belajar percaya, lu jatuhkan diri lu gitu, trust issue gitu. Gitu kalau di kereta, kalau lagi gitu, lu percaya aja. Lu nggak usah pegangan, lu akan diam stay. Nih, pelajaran hidupnya adalah orang-orang itu nggak ada yang nggak punya, orang-orang itu nggak ada yang punya trust issue karena mereka terbiasa untuk gue pasrahkan diri dan hidup gue kepada alam semesta. Begitu masuk ke dalam gitu tuh, kan udah gitu udah padet dari luar aja ya, mentalnya tuh adalah bukan udah padet ya gitu, udah penuh, enggak, tapi yuk bisa yuk dedet. Asli ya kan? Lo kayak udah jangan dilawan, ikutin aja. Udah lo mau kebawa dari gerbong 1 ke gerbong 2 gara geser-geser orangnya, ikutin aja Mali. Selama lo kagak kelewatan stasiun. Bener. Ya kan? Kalau lu memutuskan mau beliin cabi motor, gue punya kontak, nanti gue kirim ke lu ya. Jadi mantan dealer mobil gue, kan dia sempat pindah-pindah. Nah, gue menjalin hubungan dengan baik. Dia sekarang jualan motor di rumahnya. Boleh. Nanti begitu gue bilang, oke, saatnya untuk cabi gue beliin motor, gue bilang sama lo ya. Motornya Gitu, ada Bo. 1 ya? Iya, karena kan cabi agak kayak badut sirkus ya. Loh, dia udah punya talenta ngelawak, Bo. Sekalian aja. Gue utilize, gue maksimalin gitu. Iya, betul.
Oh, MG. Jadi, tapi it all makes sense ya. Maksudnya gue melihat tabiat orang-orang di sosial media, perselingkuhan, terus ya banyak yang melakukan tindak kriminal karena memang hidup lagi capek-capeknya ya. Terus tadi ada yang komentar bercanda gini, seperti komentar di TikTok. Kalau lagi ada masalah tuh curhat, jangan jadi atlet. Ya. Nggak bisa semua orang tuh curhat, Mali. Gue mah kasih tau aja sama lu. Kagak semua orang bisa loncer ngeluarin isi hati. Bicara mengenai curhat ya. Oh, kalau ada masalah tuh cerita, bukan tiba jadi atlet. Kemarin gue jadi keinget. Kemarin ada yang apa? Oh, DM. Kenapa mesti lo diem-diem? Tapi dia bilang jangan sebut nama. Ah, capek ini mah kesebut pasti. Enggak, gue nggak akan sebut nama karena supaya nggak kesebut, gue sampai nggak baca namanya siapa. Oke. Dia bilang dia lagi sedih, dia baru menerima kabar kedukaan. Got this is a very important message untuk di luar sana. Again, masalah bullying. Yesterday kemarin anak sahabatnya baru memutuskan untuk, jangan disebut karena kata-kata ini di-ban oleh TikTok. Memutuskan to end. Ya, mengakhiri hidup. Mengakhiri hidup, bundir. Kenapa? Karena korban bully SMA. Anak SMA. Terus gue gini, aduh apa yang terjadi, Mbak? Laki-laki Kemayu dibully tiada henti oleh teman-teman sekolahnya. Terus? Dan dia memutuskan untuk curtain call. Oh my god, kelas berapa, Bo? Nggak bilang. Kelas berapa doang, biar tahu umurnya. All the parents and the friends penonton setia siaran pagi. Oh my god. Yes. Itu tuh maksudnya gue udah mau menjelang kuliah loh. Berarti kan maksud gue kemampuan berpikir, kedewasaan berpikirnya sudah mulai terbentuk ya. So 3,3, gue gak berharap gue bisa mengubah Indonesia. Minimal 3,3 aja penonton kita kan ada yang dari tadi tuh nyolot gitu ya. Suka nontonin siaran pagi tapi suka memancing-mancing emosi. Yang masih suka ngebully, nanya LGBT bisa sembuh gitu. Ini bukan penyakit tapi gak apa-apa gitu ya. What I'm trying to say is, the next time lu punya pikiran untuk menindas, membuli, melontarkan komentar negatif terhadap orang lain, put it in your mind. Orang tuh bisa mengakhiri nyawanya hanya karena komentar negatif lo. Lo bersediakah menanggung tanggung jawab moralnya? Ibarat kata gini ya, lo yang capek, lo yang butuh hiburan, kok jadi nyawa orang yang jadi tumbalnya untuk kepuasan hati lo, untuk mengatasi rasa capek dengan hidup lo. Iya. Nggak gitu sayang, jangan ya dek ya. Cari hiburan yang lain. Ya. Lu capek, semua orang capek. Ya kan, tadi kan kita ngobrol topiknya itu kan. Tapi jangan merendahkan orang lain, jangan menyakiti orang lain gitu. Kata-katamu itu pisau loh. Iya. Setuju. Ya wet ya. Ih, sedih loh. Setuju gue. Gue setuju banget sama lo. Hati-hati, jangan egois, jangan kita yang capek, kita yang butuh hiburan, terus nyawa orang yang jadi korbannya. Iya. Karena sama ya, diajarin anaknya di rumah diajarin. Kalau komentar tuh yang sopan ya kak, ya dek. Kalau komentar tuh dipikir dulu ya kak, ya dek. Hidup tuh saling menghargai ya kak, ya dek. Vaksin yang kemarin Becky bilang, kasih vaksin yang benar di rumah, biar kalau keluar rumah tuh anaknya bener. Ya. Jangan sampai tuh anak juga dapet cap, anak nggak tahu nggak punya aturan. Betul, tuh tadi siapa yang Eca yang bilang kalau tidak bisa berkomentar baik, diam aja.
Zip it. Mm-mm. 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 Sedih. Jahat itu. Kebayang nggak perasaan orang tuanya juga kayak apa ya? Iya, gila sih. Kayaknya memang dua topik itu yang lagi marak ke permukaan ya, bully membuli sama perselingkuhan nih kalau kita baca isi konten sosial media ya, Nek. Itu apa perasaan dari orang tua teman-teman yang ngebully dia tuh ya? Kalau dari isi chatnya itu tuh kemarin dia bilang gini, orang tuanya agak broken hearted, karena rupanya sang anak tuh sempet ngomong casually ke orang tua. Aku tuh dibully gitu ya. Aku tuh I'm feeling so sad, bla 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 gitu. Nah orang tuanya didn't take it seriously gitu loh, Wet. Terus kayak oh my gitu. Aku nggak nyangka kalau ini tuh semendalam itu gitu. Karena gini loh, buat lu ya, buat bully itu sebutnya apa sih? Orang yang melakukan bully itu apa? Bullier. Buat pelaku bully gitu ya. Gini deh. Ini biar tajam contoh gue akan jelas nyata gitu ya. Gue dibully gitu ya. Buat lu yang membuli gue gini. Laki-laki kok kemayu. Menurut lu tuh hanya mengomentari cara bicara, cara gue pembawaan diri. Buat gue sebagai orang yang lu komentari itu bukan cara bicara atau pembawaan diri. Tapi karakter, Bo. Itu gak bisa dirubah. Lu gak enak. Lu cuma lihat covernya doang. Ya, itu nyawanya yang dihina gitu ya. It's my core. Ya. Jadi gimana teman-teman? Paham nggak nih kira-kira nih? Juga ya kan? Ya, ntar udah ngomong panjang lebar 45 menit lu pada nggak paham. Begitu lu keluar dari rumah lu hina lagi orang. Enggak lah, di sini mah pada pinter-pinter atuh dah. Tapi ya, to lighten up the tone gitu ya. Kemarin gue ngetes jimat. Apa yang lo lakukan? Sebenarnya bukan gue. Adalah kolik gue juga agak ada gila-gilanya sih. Dia bilang gini, lu tuh terkenal banget tau. Terus gue bilang gini, enggak, biasa aja. Gue bilang gitu. Enggak, lu tuh terkenal, masih ngotot lah gitu ya. Gak ada lagi public figure yang melakukan live jumlahnya sampai sebanyak lo gitu. Terus gue gini, enggak, biasa aja. Si gila, Bo, masuk ke toko. Mbak kenal dia nggak? Mbaknya pias. Siapa ya? Salah sasaran. Terus gue gini, bangsat ya lo, nggak pakai nanya lagi. Langsung diuji coba. Gak kenal, Bo. Kadang begitu memang. Kita merasa popularitas itu seperti khayalan semu, Bo. Kita merasa kita terkenal, ternyata kita tidak seterkenal itu. Mungkin lebih tepatnya seperti rasanya itu seperti pipis di kolam renang gitu ya. Dia tidak terlihat tapi terasa hangat gitu ya. Iya, betul. Popularitas itu, ini biar bisa jadi snippets. Popularitas itu rasanya seperti pipis di kolam renang. Tidak terlihat tapi terasa hangat, ya kan? Menurut lu tidak apa-apa untuk dilakukan, tapi sebetulnya membahayakan kesehatan orang banyak. Karena dia itu adiktif sesungguhnya. Iya, berbahaya. Kayaknya nggak ada rasanya, tapi begitu lu cicip airnya agak asin ya. Quotes to live by. Dan kenapa popularitas itu sama seperti pipis di kolam renang? Lu pikir cuman lu yang melakukannya. Ternyata semua orang di kolam renang pernah melakukannya. Bener kan? Aduh, tapi pipis di kolam renang tuh menyenangkan loh.
Ya, udahlah ya. Gua nggak usah bilang, lo tahu kan itu nggak sehat. Ya udahlah ya, nggak usah diomongin. Aduh, aduh capek. Lu pergi ke toko mana sih sampai tuh Mbak nggak tahu lu? Nah, terus gue bilang, lo harusnya kalau mau ngetes gini tuh jangan di sini, Asta. Gue kemarin ke Asta. Ya elah, orang Asta mah pada nggak mainan TikTok, itu mah orang-orang the have. Makanya gue kata, enggak, di sini tuh nggak bisa lo ngecek. Kalau mau ngecek gue ingat rumus lo kan? Kokas. Ya, gancit masih bisa tuh. Ya, ya, mungkin sedikit PIM masih ada lah. Ya. Asta mah begitu. Ya, atau satu lagi, kalau mau jumpa fans, GI Jurnal. Nah, Ya. rame tuh. Lu butuh security di situ. Ada Becky. Pagi, Beng. Ini kemarin habis dari Mangga 2 atau lu tes jimat lu ke Mangga 2. Kalau dulu ya, itu tes jimat lu udah terkenal apa enggak di TV adalah kalau lu pergi jalan ke ITC ada yang kenalin lu apa enggak. Iya, iya. Gue udah cerita belum sih? Malam sebelumnya kan gue juga pergi tuh. Gue minum kopi di Basya. Ternyata bacanya Basya, bukan Baka. Oh, Basya yang di Plaza Senayan itu ya, yang katanya kopinya ada yang sampai seharga 2 juta. Iya, iya, Basya Coffee. Gue nggak beli yang 2 juta, gila lebay banget gue minum kopi 2 juta. Gue pernah tuh dikirimin sama teman gue, Michael sama Nuri. Jangan belum ada di Jakarta ya, jadi mereka Singapura. Iya. Tapi memang enak, wet. Ada yang creamy, ada yang rasa orange, ada yang ini. Iya. Yang citrusy itu namanya Magdalene. Hah, ada yang 4,9 juta. Adin. Seharga uang sekolah ponakan gue, Jack. Adin. Boleh lanjut nggak nih gue cerita Basya? Monggo. Bacanya Basya, bukan Baka ya. Jadi ini teman-teman nih pelajaran nih. It's Basya Coffee. Kenapa sih? Kata Penny gini, aku juga dapat dari Nuri sama Michael. Seneng ya punya teman orang kaya ya, Pen. Kok lu temenannya? Kok saling kenal? Gimana sih? Ya biarin aja. Oh iya benar. benar. Gak boleh punya teman. Iya benar. Terus dia gini. Jadi dia pas gue masuk tuh udah kayak gue kenal dia nih gitu. Dan gue juga udah merasakan itu vibe itu kayak dia tahu gue nih. Karena ramah banget. Masuk silahkan apa-apa. Oh di treat gue abis-abisan. Terus sayup-sayup dia yang bikin kopinya. Gue duduk tuh ngebelakangin si barnya tempat bikin kopi. Sayup-sayup dia gini. Oh kamu coba lagi nggak ini kak? Mau coba lagi nggak itu kak? Gue udah gini. Aduh, mulai lebay nih gitu ya. Tapi ya masih gue nikmati lah. Kopi datang apa. Begitu pulang. Makasih banyak ya Kak Dev. Itu gue harusnya tersinggung ya. Gue cuma gini kan. Gue bilang juga apa. Gue harusnya tersinggung loh. Ya, lu capek-capek tanam rambut ya. Gue tuh bayar 35.000 per helai loh untuk rambut gue. Yang botak yang namanya Dave. Aduh capek. Aduh. Gue cuma gini kan salah. Tapi masih mending, minimal dia agak siwer tahu lah gitu nama kita walaupun ketuker. Iya. Aduh capek. Jadi besok kalau gua ke Basya mereka nggak ngenalin gue dong karena mereka pikir yang namanya Dave itu botak. Ya adalah lu.